Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita awali renungan hari ini dengan terlebih dahulu bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 584 ayat 1. Hamu salubut bangsoi tapuji majahoba patipuls magoarnai endehon lasni roha Pangidoma basanai nang damesi yan surgoi endehon haleluya. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan didasarkan pada 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Dalam bahasa Batak, marlasni roha mahamu margurutu saormuna dia kahapor suhon natinaon ni Kristusi. Asadohot tamu marlasni roha jalan Maria iya dinagabe patar hasangapon nai. Ido sahatna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya tidaklah sulit untuk bersukacita apabila kita mendapatkan keuntungan. Seorang pedagang pasti ia bersukacita di saat dagangannya laku bahkan habis terjual. Demikian juga dengan seorang petani. Seorang petani pasti ia bersukacita kalau sudah tiba waktunya panen raya. Orang yang sakit tetapi yang sudah sembuh dari sakit penyakitnya juga bersukacita karena kesembuhannya. Anak-anak di rumah pun pasti bersukacita kalau di rumah tersedia makanan yang enak dan makanan yang lezat. Saudaraku, yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian daripada sukacita lahiriah. Namun dari firman Tuhan ini kita diajak untuk bersukacita menyangkut sukacita rohani, menyangkut sukacita surgawi. Sukacita rohani dan sukacita surgawi itu tidak dapat diberikan oleh dunia, tidak bersumber dari manusia, melainkan hanya bersumber dari Allah, dan itu hanya dapat kita terima dari Yesus Kristus melalui penderitaannya dan penebusannya. Saudaraku, dalam diri kita sebagai seorang Kristen ada dua panggilan yang seharusnya terus-menerus melekat dalam diri kita. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mempercayakan diri kepadanya. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk rela menderita, rela memikul salib. Pada masa Petrus,
ada banyak orang Kristen yang menderita. Mereka yang menderita itu kebanyakan tidak tahan dalam penderitaan, sehingga mereka meninggalkan Kristus, meninggalkan keyakinan imannya. Akhirnya mereka tidak mendapatkan bagian di dalam Kristus. Nah, melalui Petrus hari ini, kita juga diajak agar kita memikirkan panggilan Kristiani kita, merenungkan panggilan Kristiani kita. Kalau kita terus menghidupi panggilan Kristiani itu, termasuk rela menderita demi Kristus, maka imanku dan imanmu tidak sia-sia. Melalui imanmu, melalui iman kita, kita mendapatkan bagian yang kekal di dalam kehidupan surgawi. Saudaraku, menderita dalam mempertahankan iman, menderita mempertahankan iman, tetap setia pada Kristus, baik dalam suka maupun duka, merupakan investasi yang kekal. Jangan takut menderita demi Kristus, dan jangan malu menderita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Hari ini kita melanjutkan aktivitas kita seperti sedia kala. Bersaksilah dalam kehidupanmu untuk Kristus. Biarlah nama Tuhan terus kita permuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersukacita hari ini. Ada banyak berkat yang kami terima. Terlebih sukacita kami karena berkat surgawi telah Engkau sediakan di dalam Kristus melalui penderitaannya. Itulah yang seharusnya terus-menerus kami renungkan. Walau kami menderita, walau banyak orang yang menderita di dunia ini dalam mempertahankan iman keyakinannya, kiranya Tuhan terus meneguhkan mereka dan menolong mereka agar tetap setia, sebab sukacita surgawi akan menjadi bagian kami dan bagian mereka. Bapa di surga, sertai berkatilah kami dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas.